yang namanya aplikasi perekam ya, aplikasi perekam layar OBS Studio. Kalau di Zoom itu nanti kalau dulu kan pakai Zoom ya, itu otomatis ada aplikasi perekamnya. Tapi karena ini pakai Google Meet, ya aplikasi perekamnya harus saya siapkan sendiri ya kan ya. Jadi kita kembali ke materi kita, nanti bisa dinikmati lagi di YouTube saya, kan ya, dengan judul Dr. Ardiansah, cari aja di YouTube ya, Dr. Ardiansah SHSAK MH ya. Jadi tujuannya untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk para mahasiswa saja, ya rekan-rekan ya. Untuk filsafat kemarin sudah kita bahas tentang aksiologi ya. Jadi bicara filsafat itu ada 3 ya. Filsafat hukum ya. Pertama dari segi ontologinya. Apa itu ontologi? Yaitu hakikat ya, hakikat dari ilmu hukum. Ya rekan-rekan ya. Hakikat dari ilmu hukum yaitu menimbulkan berbagai aliran kemarin kan, minimal kita catat ada 3 ya aliran besar ya. 2 sebenarnya, aliran hukum alam ya atau natural law dan aliran hukum positif yang masing-masing memiliki berbagai variasi dan tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang mendukungnya ya. Nah, kalau rekan-rekan masih ingin lebih jelas silakan ditonton lagi YouTube saya sebelumnya. Misalnya di aliran natural law ya, kita mengenal tokoh-tokoh tentunya yang memiliki basis pemikiran secara teologis ya. Misalnya Agustinus ya. Agustinus. Tentunya para pemikir-pemikir dari era klasik ya juga termasuk ke dalam bagian tokoh-tokoh ini. Rekan-rekan ya. Kemudian juga kita mengenal Hans Kelsen ya, Hans Kelsen sebagai pemikir hukum murni. Itu dapat kita golongkan ke dalam aliran positivisme ya, sama dengan John Austin. Rekan-rekan ya. Saya akan ulang lagi sedikit. Kita 7 pertemuan ya, ini pertemuan keberapa nih? Pertemuan ke-4 kayaknya, udah cepat sekali ya. Nanti saya akan cepat aja deh. Ini mengulang kemarin ya. Jadi aspek hukum secara filosofis itu minimal ada 3 ya, ontologi, aksiologi, dan epistemologi ya, epistemologi. Ontologi itu terkait dengan hakikat dari hukum ya. Yang aksiologi yang akan kita bahas sekarang nilai-nilai dari hukum ya. Dan yang ketiga epistemologi, yaitu ajaran tentang pengetahuan, analisis tentang hakikat pengetahuan hukum sehingga merupakan penentu dari metodologi hukum ya. Jadi ini yang paling yang ketiga ini nanti yang akan terkait dengan ilmu hukum ya, yaitu epistemologi, apa tuh? Analisis tentang hakikat dari pengetahuan hukum ya, ditambah dengan moralitas hukum ya. Jadi bicara epistemologi ya, di situ ada unsur moralitas hukum. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, kita sekarang masuk ke yang kedua, aksiologi. Kemarin ontologi sudah ya, yaitu hakikat hukum dengan 2 alirannya. Nah, untuk aksiologi ya atau nilai hukum atau tujuan hukum yang harus kita pegang sama-sama, minimal ada 3 ya, 3 aksiologi hukum atau 3 nilai dan tujuan hukum. Yang pertama keadilan yang berlaku universal dan abadi, yang kedua kepastian hukum yang bersumber dari undang-undang, peraturan undang-undangan atau sumber hukum formal, yang ketiga nilai realisme atau kemanfaatan. Rekan-rekan ya, suara saya jelas ya? Takutnya nggak jelas. Nanti silakan kalau yang mau diskusi langsung aja raise hand. Oke.
Langsung aja raise hand atau langsung aja open mic ya. Nah, keadilan yang paling utama, nilai keadilan adalah yang paling utama menurut siapa? Menurut Gustav Radbruch. Ini yang paling sering dikemukakan dalam berbagai forum hukum ya, baik oleh para dosen maupun oleh para peneliti di bidang hukum ya. Beliau ini yang nanti akan rekan-rekan juga bisa sampaikan, apalagi sebagai penegak hukum ya, tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dan keadilan menempati posisi pertama dan utama ya dibandingkan kepastian dan kemanfaatan. Nanti bicara tentang keadilan banyak sekali ya rekan-rekan referensi-referensi yang bisa kita gunakan. Ya, keadilan menurut Hans Kelsen tidak lain adalah keadilan yang bersifat hukum murni, dan itu yang paling banyak diadop ya. Tapi ternyata keadilan berdasarkan hukum murni pun memiliki keterbatasan ya, karena hukum murni saja dianggap tidak update ya, atau tidak mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Maka berkembang yang kedua, keadilan atau tujuan hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum yaitu keadilan yang bersumber dari keadilan di masyarakat. Maka ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih realis ya, yaitu beririsan dengan sangat besar, terdapat irisan yang sangat kuat dengan tujuan kedua, yaitu kemanfaatan. Jadi keadilan dengan kemanfaatan itu ya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena di dalam kemanfaatan itu mengandung pengertian adalah kemanfaatan untuk sebesar-besarnya umat manusia, bukan kemanfaatan kepada satu atau dua golongan kecil ya, tapi kepada mayoritas sebesar-besarnya umat manusia. Itu yang dimaksud dengan kemanfaatan. Maka keadilan yang berkemanfaatan ini ya, yang merupakan penemuan hukum yang harus kita tuju ya sebagai sebagai hasil dari pembelajaran kita pada mata kuliah ini. Dan ini juga akan diterapkan oleh rekan-rekan nanti sebagai penegak hukum ya, dan juga dalam penelitian tesis ya, selalu kemukakan itu. Saya juga demikian ya, dalam saya membuat disertasi ya, untuk meyakinkan para penguji, meyakinkan dosen pembimbing, promotor dulu, saya juga menggunakan pandangan-pandangan filosofis ini ya, yaitu keadilan yang berkemanfaatan. Tiap-tiap ya. Berikutnya konsep keadilan ya, dari yang dikemukakan oleh siapa ini? Macam-macam ya. Jadi konsep keadilan sendiri dia bersifat abstrak. Ya, bersifat abstrak. Nah, nanti banyak perspektif yang berbeda dalam melihat konsep keadilan. Dan ini menjadi sebuah kekayaan intelektual ya, di mana kita bisa menggunakannya tentunya dengan dengan perspektif dan juga konsep yang sesuai gitu ya. Kasih contoh sini misalnya menurut Ulpianus ya, keadilan itu adalah kemauan yang bersifat tetap terus-menerus. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang mesti untuknya. Jadi itu konsep keadilannya. Memberikan kepada setiap orang apa yang mesti untuknya. Ini masih bersifat abstrak tentunya ya. Nah, Aristoteles lebih mencoba memberikan penjelasan lagi. Yang dimaksud dengan keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dibagi menjadi dua. Ada dua jenis keadilan. Yaitu pertama yang bersifat distributif, keadilan distributif artinya memberikan kepada setiap orang ya yang berada dalam kondisi dan kedudukan yang sama dalam negara berhak atas penghargaan atau kekayaan yang sama. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan keadilan distributif. Jadi ada
pembagian gitu ya kepada setiap orang individu dalam kondisi dan kedudukan yang sama dalam negara, maka dia juga harus mendapatkan penghargaan atau kekayaan yang sama. Yang kedua, keadilan korektif. Nah, keadilan korektif ini dilakukan oleh para hakim. Tadi kalau keadilan distributif dilakukan oleh siapa? Oleh penguasa. Ya, jadi kita sebagai penguasa, sebagai penegak hukum, ya sebagai aparatur pemerintah, ya penguasa harus melakukan keadilan distributif ini ya dalam rangka menghindari tentunya perbuatan-perbuatan yang diskriminatif, intinya seperti itu ya, sehingga memunculkan keadilan distributif. Nah, berbeda dengan keadilan korektif, ini adalah keadilan yang bersifat korektif, artinya mengembalikan sesuatu kepada kondisi equality ya akibat terjadinya suatu penyimpangan hukum. Maka ini ya dilaksanakan oleh hakim ya. Tapi yang dimaksud dengan hakim di sini tentunya tidak terbatas pada hakim di pengadilan ya, karena pada banyak proses hukum ya kita juga berperan sebagai hakim ya, sebagai hakim artinya penyelesaian suatu kasus tidak harus semuanya bermuara di hakim. Selama kondisi korektif ini, keadilan korektif bisa diwujudkan, ya tidak perlu menunggu sampai ya putusan suatu pengadilan. Dapat tentunya dengan pemahaman keadilan korektif dari siapa nih? Dari Aristoteles ini ya, sebagai dasar filosofis ya untuk melakukannya di level manapun. Jadi tidak harus hakim. Rekan-rekan ya. Nah, ini John Rawls ya, kemarin juga sudah saya jelaskan. Ini dia lebih kepada ya jenis-jenis penerapan keadilan. Kalau dapat saya sampaikan ini di dalam apa? Di dalam ranah hukum privat ya, atau ranah hukum perdata ya, hukum perdagangan. Karena di sini menganut prinsip kebebasan ya, liberty ya, tentunya ya. Hukum yang lebih relevan dengan pandangan John Rawls terkait dengan keadilan sebagai fairness, yaitu adanya prinsip kebebasan, adalah hukum-hukum di bidang bisnis ya, di bidang perdagangan, termasuk perdagangan internasional ya. Ini biasanya digunakan sebagai basis filosofis ketika melakukan analisis hukum ya, baik dalam sengketa di bidang perdagangan maupun di dalam penelitian-penelitian ilmiah. Saya juga menggunakan pandangannya John Rawls ya, baik di dalam skripsi, tesis maupun bahkan di disertasi. Karena tesis dan disertasi saya, bahkan skripsi saya juga tentang hukum perdagangan internasional. Jadi sangat relevan ya, prinsip kebebasan. Artinya dalam perdagangan ya berlaku kebebasan ya, tidak boleh perdagangan itu di monopoli ya, dimanipulasi ya, di boykot, dibatasi secara tidak fair, kecuali pembatasan-pembatasan ya, pengaturan-pengaturan yang memang bersifat publik ya, dan diberlakukan sama untuk semua masyarakat. Jadi prinsipnya itu ya, the same playing field. Nah, tapi prinsip kebebasan ini pun ada batasnya ya, karena di samping prinsip kebebasan ada yang namanya prinsip ketidaksamaan atau different principle. Apa sih different principle ini? Jadi berbeda dengan tadi prinsip kebebasan, justru di prinsip different principle ini, di mana ketika terjadi situasi perbedaan ya, baik sosial maupun ekonomi, maka harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga dapat tercipta suasana yang paling menguntungkan masyarakat yang paling lemah. Jadi di dalam perdagangan, sebenarnya tidak hanya dalam perdagangan ya, di semua hal ya, hukum ini ya dalam mewujudkan keadilan harus berpihak kepada yang lemah ya, harus berpihak kepada yang dirugikan, harus berpihak kepada pihak yang harus dibantu gitu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak bisa dibebaskan begitu saja, tidak bisa. Harus ada tangan-tangan penguasa ya, tangan-tangan keadilan yang bisa menyamakan ya level playing field-nya ya di dalam perdagangan misalnya ya, ataupun di dalam hal-hal yang lain, bidang-bidang yang lain, sehingga mengandung dua prinsip tadi. Selain prinsip kebebasan, juga prinsip apa kan rekan-rekan? Prinsip ketidaksamaan ya, difference principle
ya, yang mewujudkan the principle of fair equality of opportunity, ya, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan dan peluang, ya kan ya. Nah, berikutnya Ahmad Ali, ya, tentang kaitannya dengan keadilan ini juga hampir sama dengan prinsip dari John Rawls, juga menekankan adanya kebebasan, ya, kebebasan, misalnya kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menjabat, ya, kebebasan untuk berbicara, berpikir, ya, memiliki kekayaan. Nah, itu bagian dari keadilan. Kalau kebebasan-kebebasan ini dibatasi, ya, maka keadilan menjadi tercederai. Nah, itu ya prinsip-prinsip keadilan seperti itu yang harus bisa kita definisikan. Jadi tidak perlu bingung keadilan menurut siapa. Ya tentunya pertama menurut pemikir-pemikir filsuf ini. Ya itu silakan kita pilih yang mana yang relevan, yang bisa kita terapkan pada kondisi kasus, ya, permasalahan hukum yang sedang kita tangani. Itu ya rekan-rekan ya. Dan ini yang kita bahas tentang keadilan menurut Ahmad Ali, ya, seorang ilmuwan hukum, ya, yang bermazhab sosiologis. Ya, saya beberapa bukunya di awal-awal saya kuliah satu dulu saya baca, ya, saya cari di daerah Iblam, ya, dekat Iblam Keramat itu ada toko buku, ya, pilih dapat bukunya beliau, enak dibacanya, ya, karena kan juga Pak Aidil saya kira gemar membaca ini, ya. Ya. Ini agak mengulang lagi nggak apa-apa ya Pak Aidil, ya, sama dengan kemarin nggak apa-apa. Berikutnya, apa yang menurut beliau prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang adil. Jadi bicara keadilan ini, ya, kita harus mengenal prinsip dari orang-orang yang adil gitu, ya. Makanya tokoh-tokohnya harus kita kuasai, ya, pandangan-pandangan mereka, ya. Terutama kita sebagai mahasiswa hukum, apalagi sudah magister, kita kuasai ya pandangan-pandangan beliau-beliau ini, ya, Radbrah tadi, ya, Jeremy Bentham, Pak Aidil sih sudah, ya, sudah di luar kepala itu semua, ya, tinggal nanti, ya, dituangkan aja di tesis. Itu ya rekan-rekan, ya. Jadi hampir sama kan kalau kita lihat, ya, prinsipnya Prof. Ahmad Ali ini dengan prinsipnya John Rawls, ya, ada prinsip kebebasan dan prinsip ketidaksamaan, gitu ya. Oke, ini saya cepet-cepetan saja karena kemarin sudah, ya. Nah, ini tokoh-tokoh filsafat, ya, yang bersumber dari berbagai, ya, aliran pemikiran, ya. Thomas Aquinas tentunya kita pahami sebagai pemikir hukum dari aliran apa Pak Aidil? Natural law, ya, natural law, ya. Betul kan? Karena kita lihat di sini dia menyampaikan ide tentang keadilan itu adalah ketakwaan terhadap Tuhan dan kecintaan kepada kebaikan. Jadi dia menggunakan basis pemikiran teologis, ya. Nah, berbeda dengan Hans Kelsen, ya. Kita lihat di sini sudah lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat ideologis liberalis, ya, dan ideologis sosialis, ya, karena backgroundnya juga memang bukan dari background teologis, kan, ya. Hans Kelsen tentunya harus kita pegang benar karena dia sangat berpengaruh pandangannya di dalam pemikiran hukum, termasuk praktek hukum, ya, di Indonesia, yaitu pemikiran beliau tentang hierarki, ya, teori hierarki hukum atau Stefan Bauer teori, ya, Stefan Bauer teori atau teorinya Grunom, ya, rekan-rekan, ya. Alfros kemarin juga sudah saya sampaikan, ini memiliki pemikiran realisme hukum, ya, karena berasal dari realisme Skandinavia yang juga kita pahami di dalam literatur, berasal dari pemikiran di Amerika, ya, di Amerika juga, yaitu yang mengatakan bahwa, ya, keadilan adalah keadilan legalitas, sehingga tolak ukur adil adalah sah menurut hukum rechtmatigheid. Nah, tapi harus dipahami rechtmatigheid yang dimaksud di sini, ya, rechtmatigheid yang dimaksud di sini adalah recht, ya, bukan wet. Nah, ya, kalau kita lihat secara pilihan kata recht, ya, ini
artinya adalah hukum secara luas. Jadi bukan hukum tertulis secara sempit, tapi hukum secara luas ya menurut Alfros ini ya, yaitu hukum secara luas artinya hukum yang dikehendaki oleh seluas-luas sebesar-besarnya kemanfaatan sebesar-besarnya manfaat untuk rakyat ya, untuk manusia, seluruh umat manusia. Makanya rahmat khair ini artinya adalah kemanfaatan ya, tidak hanya legalitas dalam arti formal, tapi juga kemanfaatan dari segi substansinya. Rekan-rekan ya. Nah, berikutnya keadilan ya yang bersifat jurisprudens ya atau putusan pengadilan. Ada dua model di sini dalam memandang keadilan dari segi jurisprudens ya. Jurisprudensi artinya keadilan dalam putusan pengadilan ya, ini sangat relevan sekali dan rekan-rekan bisa baca di buku ya dari filsafat hukum ya tentang keadilan dalam putusan pengadilan. Ada dua tolak ukur, yaitu keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal disebut juga sebagai legal justice ya, yaitu mendasarkan ya putusan tersebut putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan aturan hukum yang berlaku umum ya, sedangkan keadilan substantif ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang hidup dalam masyarakat. Maka di sini mengedepankan dolmatecheid ya. Jadi antara dolmatecheid kemanfaatan keadilan substantif dengan rechmatecheid ini sebenarnya dua hal yang tidak boleh berbenturan. Jadi harus berjalan seiring karena pengertian rechmatecheid tadi sebenarnya hukum yang luas gitu ya. Jadi tidak mungkin rechmatecheid ini bertentangan dengan dolmatecheid karena hukum yang luas adalah hukum yang dikehendaki oleh si pembuat hukum ya. Kalau kita di negara demokrasi seperti Indonesia seharusnya ya hukum yang dianggap adil itu adalah hukum yang bersumber dari kemauan ya, cita-cita bernegara ya, Indonesia gitu ya. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Ini memang agak membingungkan mungkin ya. Jadi maksudnya pilihan kata rechmatecheid ini yang membuat saya fokus ya, karena memahami hukum tadi secara luas. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara yang pertama hakikat hukum ya dalam kita memandang hukum ya, yang kedua yang sedang kita bahas sekarang ini terkait dengan nilai-nilai hukum ya, aksiologinya ya. Nah, sehingga memaknai rechmatecheid itu legalitas sebuah keadilan ya harus dipahami dari pemahaman hukum yang luas ya, baik dari pandangannya Hans Kelsen. Kita nyatakan di situ hukumnya menurut Hans Kelsen dalam hukum murni ya, the pure theory of law, mengatakan bahwa hukum itu adalah dari kehendak pembuat hukum ya kan ya. Nah, ini yang harus kita jadikan pegangan ya, bahkan harus muncul di tulisan-tulisan kita nanti di tesis ya ataupun disertasi. Itu mungkin nanti ya saya mulai tegakkan juga di kampus ya, harus dimunculkan ya rekan-rekan ya, pandangan-pandangan filosofis bernegara ya dalam bentuk Pancasila. Munculkan ya sila-sila yang relevan tentang penelitian kita ya, misalnya kalau terkait dengan hukum-hukum di bidang ekonomi ya, di bidang perdagangan ya, di bidang bisnis ya, gunakan sila-sila yang relevan. Misalnya sila kelima keadilan ya sosial, di situ memberikan sebuah pandangan filosofis tentang kaitannya dengan bidang yang sedang kita angkat gitu ya, baik di bidang penelitian ya, terutama di penelitian ya, tesis ataupun disertasi. Ini pula yang terjadi pada saya ya ketika dulu saya menulis disertasi ya, promotor mewajibkan itu, maka saya munculkan sila kelima ya keadilan sosial ini. Bagaimana mereka penjelasannya menurut para ahli ya, tentunya kita lihat buku-bukunya Prof. Jimli ya, saya dulu menggunakan buku Prof. Jimli ya. Sila kelima keadilan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, dalam pasal-pasal terkait dengan pengaturan ekonomi ya, pengaturan pajak ya, misalnya pasal 33 ya, perekonomian dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sebagainya ya. Nah, itu bisa kita lakukan
ya, tinjauan filosofis, ya, bukan bisa, bukan harus ya, karena setiap bidang hukum ya memang induknya atau grunomnya di negara Indonesia ini ya adalah Pancasila ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu rekan-rekan ya. Tentunya di bagian pembukaannya terutama ya, pembukaan dan batang-batang tubuhnya, termasuk batang tubuh yang di Undang-Undang Dasar 1945 yang lama ya, karena memang Undang-Undang Dasar 1945 yang edisi yang amandemen banyak menimbulkan kontroversial ya, kontroversi terutama kaitannya dengan eh, kepentingan-kepentingan politik ya, dan kita sebagai mahasiswa hukum juga bisa mengakses informasi itu ya di buku-buku, terutama saya juga baca bukunya Dimyati Hartono itu ya. Kalau rekan-rekan baca itu menarik ya, bagaimana pergulatan ya ideologis maupun kepentingan ya ekonomi di dalam proses amandemen ya, sehingga disinyalir memang ada pergeseran ya, pergeseran ide-ide bernegara dari mulai dulu dicetuskan oleh para pendiri negara sampai sekarang ya kita rasakan juga mungkin ya. Jadi rekan-rekannya itu memang bagian dari kajian hukum ya, bagian dari kajian hukum ya, terutama di bidang ekonomi, hukum-hukum ekonomi ya, hukum-hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Gunakan ini ya. Jadi prinsip keadilan sosial ini apa? Negara sebagai pemelihara ya, memelihara apa? Memelihara kepentingan umum warga negaranya ya, baik perseorangan, keluarga, suku ya maupun golongan, rekan-rekan ya. Berikutnya keadilan sosial menurut Noto Nagoro. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai referensi ya, dan pandangan filosofis ya dalam menilai keadilan sosial ya, sebagai sila kelima dari Pancasila ya. Jadi yang dimaksud dengan keadilan membagi-bagikan atau distributif. Jadi sama tadi ya dengan keadilan distributifnya siapa? Aristotle ya, rekan-rekan ya. Membagi-bagikan, memberikan warganya segala haknya gitu ya, sesuai dengan termasuk juga kewajibannya ya. Nah, ini sangat relevan kalau kita bicara tentang ya, tentang tentang bidang-bidang di hukum-hukum di bidang ekonomi ya, di bidang ekonomi ya, di bidang keuangan negara ya, di bidang perpajakan. Yang kedua keadilan untuk bertaat ya, dengan tidak ada ketaatan kepadanya, tidak ada masyarakat bangsa negara yang akan dapat berlangsung, maka ketaatan adalah menjadi hak hidup masyarakat bangsa dan negara. Jadi ini menggunakan teori bakti lah gitu ya, teori bakti kalau di hukum pajak gitu ya. Keadilan untuk bertaat. Silakan ya, mereka bisa akses berbagai macam penjelasan tentang keadilan timbal balik. Artinya di sini suatu kausa prima terhadap diri manusia, sesama manusia, bahkan juga terhadap Tuhan ya. Jadi apa yang kita lakukan ya, hak-hak itu akan berbanding lurus dengan kewajiban ya. Kira-kira seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi keadilan sosial atau keadilan hidup bersama. Nah, ya ada 3 di sini. Keadilan dalam membagi-bagikan, keadilan dalam ketaatan gitu ya. Dalam bertaat, dan keadilan timbal balik ya. Itu rekan-rekan ya. Ini Noto Nagoro ya. Seorang profesor ya, Profesor Noto Nagoro ini juga ahli pakar guru besar di bidang ilmu negara ya, kalau tidak salah ya, ilmu negara ya. Juga di PTIK ya, mengajar juga di PTIK ya. Inti dari keadilan sosial sila kelima ya. Oke, ini dibaca aja. Nah, ini juga menurut Soekarno sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif ya. Jadi yang dimaksud dengan keadilan sosial tadi dari sila kelima adalah social Rechtvaardigheid. Nah, itu ya. Artinya kesejahteraan di kalangan rakyat ya. Saya kira itu rekan-rekan ya. Keadilan sosial yang konkret bagaimana itu? Nah, menurut Yudi Latif ya, dalam bidang ekonomi yaitu dengan menjaga, tentunya beliau memang seorang ekonom ya, menjaga iklim persaingan yang fair, berinvestasi dalam public good
ya, dan pemberian jaminan sosial. Oke, saya kira itu untuk nilai-nilai keadilan. Saya tambahkan lagi materi yang baru ya, tentang kalau mau ada yang didiskusikan langsung aja kan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, nanti bisa disambung di YouTube ya, bisa disambung di YouTube ya rekan-rekan ya. Nanti sesudah saya upload, rekan-rekan bisa komen. Jangan lupa di subscribe ya, dan di like. Mudah-mudahan berkembang terus ya. Nah, berikutnya saya mau share slide yang kedua. Mana dia? Nah, ini dia. Pemahaman hukum yang legal atau sah ya. Pemahaman hukum yang legal atau sah. Oke. Pemahaman hukum yang legal atau sah. Bentar ya, ini kok nggak muncul di laptop saya. Ulang lagi share-nya. Oke, udah keluar ya. Oke, sudah ya. Kita akan bahas di pemahaman hukum yang sah atau legal tadi terkait dengan nilai epistemologi ya, epistemologi dari hukum. Pengantar dari teori. Nah, aspek jadi filsafat hukum tadi merupakan filsafat yang merenungkan aspek filosofis dari eksistensi hukum dan praktek hukum, kan ya. Nah, di sini kita lihat pemahaman legal yang dimaksud adalah pembenaran pengenaan hukuman atau sanksi pidana. Nah, ini kaitannya dengan hukum-hukum pidana, ya, ini sangat relevan sekali dengan rekan-rekan, ya. Memiliki dasar pembenar baik secara yuridis ataupun secara etika, ya. Jadi kaitannya dengan di pandangan siapa tadi? IGD Dewa tentang penghukuman legal atau legal apa istilah tadi? Penghukuman yang legal ya, legal justice ya, legal justice ini ada 3 teori ya. Teori retributif yaitu dari filsafat Hegel yang mendasarkan kehendak bebas melahirkan teori penghukuman legal yang disebut teori retributivisme. Apa sih teori dari retributivisme ini? Inti dari teori retributivisme adalah penghukuman legal atau legal justice tadi dibenarkan secara yuridis dan etis karena merupakan retribusi ya terhadap pelanggaran dan kerugian yang sudah ditimbulkan. Jadi retribusi ini maksudnya tadi ya menggunakan prinsip keadilan restoratif ya, pengembalian gitu ya, pengembalian ataupun pembayaran lah gitu ya atas pelanggaran dan kerugian. Maka di sini teorinya disebut teori retributivisme. Jadi ini juga sejalan dengan prinsip restoratif justice ya, keadilan restoratif. Jadi ini menurut Hegel, hukum harus dipahami sebagai perwujudan bertahap dari kebebasan dalam masyarakat, ya, hukum positif. Seyogianya jika kita mengerti hakikatnya dengan baik untuk merealisasikan kebebasan, ya. Dalam bukunya Philosophy Right, ya, mengemukakan penghukuman sebagai ekspresi kehendak umum yang bersumber dari kebebasan, dari kehendak bebas manusia. Oke, di sini dibaca aja. Norma yang paling fundamental dalam hukum dilarang membatasi kebebasan orang lain. Jadi freedom ini ya merupakan norma yang paling fundamental dalam hukum ya. Suatu tindakan benar sejauh tidak membatasi kebebasan dan salah kalau melanggar kebebasan. Jadi prinsip dasarnya ini menurut keadilan retributif tadi. Nah, mengapa ada penghukuman?
ya secara etika adalah pembalasan terhadap membatasi kebebasan seseorang. Ya. Jadi ini ya dasar filosofisnya. Ini perlu kita pahami ya, kadang-kadang ya di pengadilan ya sampai ke situ gitu kan, di debat ya, di challenge oleh para kuasa hukum ya, oleh hakim juga ditanyakan, kenapa dikenakan sanksi seperti ini orang ini. Nah, kita harus bisa sampaikan juga ini biasanya para ya petugas sidang ya, jaksa lah ya, jaksa ya, tapi ya polisi juga sama ya, juga nanti akan dipanggil juga apa namanya, bisa juga dijadikan saksi ya ataupun ahli ya. Kita sampaikan pandangan-pandangan filosofis ini untuk menjelaskan tentang apa, tentang pembenaran ya dari penghukuman secara etika. Yaitu tidak lain merupakan ya wujud dari pembalasan terhadap ya kesalahan ya, pelanggaran yang membatasi kebebasan seseorang ya. Jadi ketika seorang misalnya membunuh ya, dia sudah melanggarnya membatasi ya, melanggar kebebasan orang ya, kebebasan orang untuk hidup ya gitu ya. Maka dikenakanlah hukuman ya, walaupun hukumannya ya sebenarnya tidak sepadan gitu ya dengan kesalahannya. Tapi minimal ada pandangan filosofis di sini yang bisa kita sampaikan ya, kalau memang itu diperlukan ya. Ya baik itu di pengadilan ya, baik itu di penelitian ya. Jadi ada 4 alasan pembenaran etis ya menurut Hegel dan Kant, tadi kaitan dengan hak moral untuk menghukum seseorang ya, kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif demi keadilan retributif tadi ya, atau keadilan restoratif. Ya, dasar moral penghukuman ialah menghukum merupakan pemulihan terhadap kesalahan. Ini sangat relevan dengan rekan-rekan semua ya, para penegak hukum terutama di bidang pidana ya. Betul. Knich ya dalam Jan Remling menjelaskan pembenaran yuridis bahwa menghukum pada dasarnya pembalasan, bukan sesuatu yang jelek ya dalam dirinya sendiri. Melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma hukum adalah merupakan tindakan yang wajar ya. Nah, ini yang paling banyak juga digunakan. Saya juga menggunakan ini karena ini kaitannya dengan teori utilitarisme atau teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham ya, meletakkan dasar pembenaran penghukuman pada manfaat ya, akibat-akibat baik yang dihasilkan oleh pengenaan hukuman ya. Manfaat pengenaan hukuman yang utama bertujuan mencegah, memberikan efek jerak ya. Jadi ini kaitannya dengan teori-teori pemidanaan ya rekan-rekan ya. Jadi bisa pakai ini ya kalau menulis tentang hukum pidana. Saya kira rekan-rekan menulisnya hukum pidana semua nih ya. Ada yang tidak hukum pidana? Pak Aidil tentang apa nanti kira-kira? Masih di mute tuh Pak Aidil. Mungkin kecenderungan pidana, Prof. Pidana, betul. Jadi pas ini dipakai ini ya, walaupun kita sudah tahu ada teori relatif, teori pembelaan, pembalasan, teori campuran, tapi ini lebih mendasar lagi ya kalau kita lihat ya, teori utilitarisme. Berarti teori pembalasan itu merupakan teori klasik ya? Betul, kalau kita lihat teori pembalasan ini justru teori klasik ya, karena diungkapkan tadi ya, betul, oleh Hegel, oleh Kant, Immanuel ya, Kant. jadi Immanuel Kant. Jadi di sini pembenaran etis justru ya, teori pembalasan itu ya kan. Ini juga saya baru baca juga ini. Tapi saya kan bisa kembangkan ya. Bisa kembangkan dari pengalaman saya. Karena kan juga bisa lah saya kira ya. Ini kita diskusi aja. Ya. Jadi banyak teori, banyak senjata lah ya dalam kita nanti berargumen. Ya kita manfaatkan materi-materi ini rekan-rekan ya. Jadi ini ternyata pembenaran hukuman untuk menimbulkan efek jerak juga menggunakan basis teori utilitarisme ya dari Jeremy Bentham. Ya. Manfaatan. Betul. Termasuk retribusi. Jadi masing-masing teori yang saya ungkapkan tadi ya semua saling beririsan ya rekan-rekan ya. Ada juga nih baru lagi retributivisme teologis yang mendasarkan pada gabungan kedua teori tersebut ya. Tadi sebelumnya ada 2 teori ya.
utilitarianisme dan apa tadi sebelumnya? Apa ini? Retributivisme ya. Retributivisme dan utilitarisme ya. Nah, digabungkan lagi dalam teori ketiga yang disebut dengan retributivisme teologis. Nah, ini ada unsur teologisnya berarti ya. Jadi mendasarkan pembenaran hukuman dengan menggabungkan kedua tersebut berarti suatu jalan tengah untuk menentukan berat ringannya pemidanaan dalam kasus-kasus konkret. Nah, ini hukumannya oleh hakim ya. Jadi memang ya ranahnya para hakim ya. Biasanya kita di level eksekutif ya hanya bisa menyerahkan ya ke pengadilan ya, nanti paling jaksa masih bisa menggunakan wilayah ini dalam tuntutan ataupun dakwaan ya. Nah, sudah selesai rekan-rekan, saya kira itu banyak materi-materi baru yang kita dapatkan ya tadi tentang penghukuman yang legal atau sah tadi ya, termasuk materi sebelumnya juga saya ulas lagi kaitannya dengan nilai-nilai aksioma ya, aksiologi dari hukum. Saya kira itu. Bagaimana, ada yang ingin didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau bisa Pak nanti, Adil. kalau bisa Pak nanti tolong dikirim juga Pak. Oh siap, nanti saya kirim. Ini sangat penting soalnya ya Pak Adil ya. Saya kumpulkan semua. Betul. Kemarin sudah, nih yang baru lagi dapat. Siap. Ya, banyak pandangan-pandangan filosofis yang sangat penting ya. Memang semakin banyak semakin bagus, tapi ya kalau terlalu banyak juga bingung juga ya. Ambil beberapa yang menjadi senjata pamungkas kita lah gitu ya. Minimal tadi Hans Kelsen, jangan sampai nggak tahu ya. Jeremy Bentham ya, Gustav Radbrat ya, yang termasuk yang klasik ya, Aristoteles ya, distributifnya tadi ya. Keadilan tadi ya, John Rawls ya, kalau kaitannya dengan ekonomi, hukum ekonomi ya. Kalau hukum pidana ya ini tadi ya, Jeremy Bentham ternyata ada di situ ya. Hegel ada di situ, Kant ada di situ ya. Menemukan tokoh-tokoh pidana semua itu. Tokoh-tokoh pidana ternyata ya. Ya. Oke. Baik, kira-kira itu ya rekan-rekan. Ya, singkat padat saja, masih ada 3 atau 4 lagi pertemuan. Ya, saya juga sudah siapkan materi-materinya ya, nanti menjadi bahan diskusi kita ya. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, kita bahas di YouTube ya, nanti di komen aja. Sudah saya upload ya rekan-rekan. Saya kira itu ya. Masih ada yang ingin didiskusikan? Pak Rifai ini mungkin. langsung ngumpet Pak Rifai. Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Cukupkan. Habis ini ada kuliah lagi, rekan-rekan. Ada kuliah lagi, Abah? Satu aja. Oh, satu aja. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Pak Ferdian mau angkat tangan tuh Pak. Oh, Pak Ferdian, oh iya tadi angkat tangan ya. Silakan Pak Ferdian. Lagi dinas apa gimana nih? Lagi dinas kayaknya. Oke, tadi mungkin kepencet tadi Pak Aidil. Oke, sudah masuk maghrib ya. Kita selesaikan, alhamdulillah ya. Ada sesi lanjut? Ya, siap. Ada sesi lanjut lagi? Apa sudah berakhir cukup Pak? Ya, cukup ya. Kira cukup. Nah, yang penting nanti kalau ada masih yang ingin diskusikan, di komen aja di YouTube-nya kalau nanti sudah saya upload ya Pak Aidil dan rekan-rekan. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan. Oh, satu pertanyaan boleh, masih bisa. Kalau dari jadwal ini ada jadwal UTS ya. Oh, UTS bentar lagi ya. Oke, siap. Soalnya belum saya siapkan ini. Kapan Pak mulainya? Kalau jadwalnya sebenarnya hari ini, tapi saya nggak tahu juga ya apakah udah karena juga gitu ya. Juga minggu belum depan paham kali ya. Belum paham ya. Gampang lah UTS ya. Menunggu dari instruksi dari Prof aja. Oh gitu ya. Saya juga belum store soal ini. Oh gitu. Kemarin sudah
woro-woro itu. Oh ya, siap. Oke, oke, oke. Mungkin Siap, Prof. minggu Makasih banyak. depan kali lah, minggu depan ya. Intinya Siap, sih Prof. nggak jauh dari materi yang saya share tentang hakikat hukum, ya kedudukan filsafat hukum, apakah dia bagian dari filsafat atau dia di luar filsafat. Nah, itu ada 2 pendapat nanti rekan-rekan sampaikan ya. Kemudian 3 jenis filsafat hukum kan, aksiologi, epistemologi ya, dan ontologi ya. Itu macam-macam teori keadilan nanti juga dijelaskan ya. Intinya itu aja, nggak banyak, paling 5 soal aja. Yang penting dikerjakan. Siap gitu ya. Siap. Nanti segera saya kirim nanti soalnya, mungkin ya nggak hari ini, UTS-nya mungkin besok atau besoknya lagi. Saya belum kirim soal rupanya. Untung diingatkan ini. Oke, terima kasih. Izin live ya. Ya, terima kasih.